Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Yeni Kurniasari dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita masih membahas tentang persamaan garis lurus. Yang ketiga. Perhatikan gambar diagram kartesius berikut. Iya, saya punya garis biru dan garis biru ini melalui titik P di sini dan titik Q di sini. Maka garis biru ini saya beri nama garis PQ. Pertanyaannya, berapakah gradien garis PQ? Ya, gradien garis PQ bisa kita tentukan ya dengan cara berjalan dari P menuju Q. Kita hitung berapa jarak Y-nya dan berapa jarak X-nya. Berapa jarak ordinat dan berapa jarak absisnya. Ya, ingat gradien adalah jarak ordinat dibagi jarak absis. Oke, berapa gradiennya? Ya, pertemuan lalu sudah kita bahas yaitu bagaimana cara menghitungnya. Maka kita dapat lihat dalam sekejap kita bisa tentukan bahwa gradien garis PQ adalah 3/4. Atau kalau kalian lupa, boleh juga kalian hitung menggunakan rumus gradien garis yang melalui dua buah titik, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ya. Tentukan dulu mana X1 Y1-nya dan mana X2 Y2-nya. Berarti kita tentukan dulu koordinatnya. Ya, titik P-nya adalah 4,0 koordinatnya. Koordinat titik Q-nya adalah 0,-3. Ya. Saya ambil Q-nya sebagai X1 Y1 dan P-nya sebagai X2 Y2. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Ya, berarti 0 dikurang -3. Hati-hati, dikurang min. Kita masukkan. Ya, 0 dikurang -3 dibagi 4 dikurang 0. Hati-hati min ketemu dikurang min ya, jadi positif ya. Jadi hasilnya 3/4. Oke, saya punya lagi garis warna kuning. Nah, melalui titik A di sini dan titik B di sini. Berapakah gradien garis AB? Boleh kalian lakukan dengan cara yang pertama langsung ya, berjalan, menghitung jarak ordinatnya dibagi jarak absisnya, atau kalian menggunakan rumus ini, boleh ya. Ternyata gradien garis AB adalah juga 3/4. Ternyata gradien garis PQ dan gradien garis AB sama. Dan kalau kita lihat garisnya, saya tarik garis AB, dia berhimpit dengan garis PQ. Berarti garis AB dan garis PQ adalah garis yang saling sejajar. Memiliki jarak yang sama di setiap titiknya, atau kalau ditarik akan berhimpit seperti ini ya. Dan memiliki gradien yang sama. Atau sudah diketahui gradiennya sama, sudah kita dapat nyatakan bahwa garis AB dan PQ adalah sejajar. Sudah kita buktikan dengan menarik garis AB, ternyata berhimpit dengan PQ. Oke, paham ya? Saya punya garis yang ketiga, yaitu garis RS ya. Melalui titik R di sini dan titik S di sini. Berapa gradiennya? Dengan cara yang sama, kita tentukan gradien garis RS adalah, hati-hati, berapa? Iya betul, min 4/3. Ya, ini dia, min 4/3. Ternyata, kalau kita kalikan PQ dengan RS atau AB dengan RS, gradiennya hasilnya adalah 1. Nah, kalau dua gradien yang dikalikan hasilnya adalah -1, maka dua garis tersebut adalah garis yang saling tegak lurus. Berarti garis PQ tegak lurus garis RS, garis AB juga tegak lurus garis RS. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Ya, pada persamaan garis lurus yang ketiga ini, target yang ingin dicapai adalah 1, peserta didik dapat menentukan gradien garis yang sejajar dengan sebuah garis. Sudah kita coba tadi ya. Kedua, peserta didik dapat menentukan gradien garis yang tegak lurus dengan sebuah garis. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan persamaan garis yang sejajar dengan sebuah garis yang diketahui persamaannya.
Dan yang keempat, peserta didik dapat menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan sebuah garis lain yang diketahui persamaannya. Ya, kita ingat kembali bagaimana cara menentukan gradien garis lurus yang sudah kita bahas sebelumnya. Dengan bentuk umum persamaan garis, yaitu AX tambah B tambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah M sama dengan min A per B, di mana A adalah koefisien X dan B adalah koefisien Y. Untuk bentuk Y sama dengan MX tambah C, maka gradien garisnya adalah M sama dengan koefisien dari X, bilangan yang ada di depan X. Gradien garis yang melalui dua buah titik bisa menggunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke. Kemudian, untuk garis yang saling sejajar, ini sudah kita coba duluan ya, maka gradiennya adalah sama. Ya, gradiennya adalah sama. Untuk garis yang saling tegak lurus ya, saya beri tanda seperti ini, berarti artinya tegak lurus. Kalau ini artinya sejajar ya. Nah, untuk persamaan garis yang saling tegak lurus, gradiennya jika kita kalikan hasilnya adalah min 1 ya. Atau kalau kalian ingat tadi gradiennya saling berkebalikan negatif. Tadi yang pertama adalah gradien garis PQ 3/4. Gradien garis RS yang tegak lurus min 4/3. Jadi pecahannya kita balik ya. Jadi berkebalikan negatif. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Atau nanti kebalikannya. Yang pertama negatif, yang kedua positif. Ya, jadi kalau yang saling tegak lurus, gradiennya saling berkebalikan negatif. Ya, kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan hubungan garis 2X min 7Y sama dengan 8 terhadap garis A, B, C, dan D. Garis A persamaannya 2X tambah 7Y sama dengan 10. Garis B persamaannya 2X min 7Y sama dengan 15. Garis C persamaannya 2Y min 7X sama dengan 5. Dan garis D persamaannya 7X plus 2Y sama dengan 9. Oke. Langkah pertama, kita jawab dulu berapa gradien garis pada pertanyaan, yaitu 2X min 7Y sama dengan 8. Ya. Nilai A-nya 2, nilai B-nya min 7. Maka gradiennya ingat rumusnya, min A per B. Jadi gradiennya adalah min 2 per min 7. Ya. Sama dengan 2 per 7. Oke, saya blok dulu. Oke, kita beri warna merah ya. Baru kita lihat, apakah dia sejajar atau tegak lurus dengan garis A, B, C, atau D. Kita tentukan dulu gradien garis A. Apakah hubungannya? Ya, garis A memiliki nilai A2 dan B-nya 7. Berarti gradiennya adalah, ingat, min A per B. Iya, min 2 per 7. Samakah? Tidak. Berkebalikankah? Juga tidak. Berarti tidak sejajar maupun tegak lurus ya. Oke. Yang kedua garis B, kita lihat A-nya 2, B-nya min 7. Oke, A-nya 2, B-nya min 7. Gradiennya ingat ya, min A per B, iya min 2 per min 7. Jadi 2 per 7 ternyata sama gradiennya. Saya blok. Kalau dua garis memiliki gradien yang sama, maka garis tersebut adalah saling sejajar ya. Saya beri tanda sejajar. Oke, yang ketiga, yang C. A-nya berapa? 2. Salah. A itu koefisien dari X. X-nya ada di sini nih. Ya. Iya, A-nya min 7. Ya, B-nya yang 2. Ya, nih hati-hati. Ya. Maka gradiennya adalah min A per B. Jadi 7 per 2. Ya. Sama enggak? Enggak sama ya, tidak sama. Berkebalikan kah? Iya berkebalikan, tapi sama-sama positif, bukan berkebalikan negatif. Berarti garis yang pertama terhadap garis C juga tidak sejajar maupun tegak lurus.
Yang keempat, kita lihat A-nya 7, B-nya 2. Ya, A-nya 7, B-nya 2. Maka gradiennya min A per B. Iya, min 7 per 2. Ya, sama enggak dengan yang pertama? Oh, ternyata tidak sama. Tetapi dia berkebalikan negatif. Nah, saya blok ya, saya beri warna beda karena berbeda ya. Tapi dia berkebalikan negatif, dia berhubungan. Apa hubungannya? Iya, saling tegak lurus ya. Jadi diingat, kalau dua garis memiliki gradien yang sama, maka dia saling sejajar, dan dua garis yang saling berkebalikan negatif adalah garis yang saling tegak lurus. Perhatikan gambar diagram Kartesius berikut. Saya punya garis kuning. Saya beri nama garis A, B. Iya, A, B. Dan saya punya garis biru, saya beri nama P, Q. Nah, ini dia. Ternyata dari gambar terlihat garis AB memotong garis PQ di titik C. Ini dia 5,0. Dan terlihat garis PQ tegak lurus garis AB. Pertanyaannya, tentukan persamaan garis yang tegak lurus garis AB dan melalui titik C 5,0. Berarti yang ditanya adalah persamaan garis yang berwarna biru atau garis PQ. Oke, kita jawab. Langkah pertama, tentukan dulu gradien garis AB. Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara menentukan gradien garis yang sudah ada garisnya ya, grafiknya sudah ada. Oke, iya, perhatikan memotong sumbu Y di min 2 dan memotong sumbu X di 5. Hati-hati, berarti gradiennya adalah 2 per 5. Ya, ingat kalian boleh berjalan dari A ke B atau dari B ke A untuk menentukan gradiennya. Oke, kemudian persamaan garis AB apa ya? Iya, min 2X tambah 5Y sama dengan min 10. Ya, yang ditanya kan bukan garis AB, tapi yang ditanya garis PQ. Persamaannya apa? Berarti kita langkah berikutnya adalah tentukan gradien garis PQ. Berapakah gradien garis PQ? Perhatikan pertanyaannya, sudah dinyatakan di pertanyaan bahwa garisnya saling tegak lurus. Ingat, dua garis yang saling tegak lurus, gradiennya berkebalikan negatif. AB 2 per 5 berarti PQ 5 per 2. AB positif berarti PQ negatif. Berarti PQ-nya adalah min 5 per 2. Oke. Ingat, gradien itu rumusnya min A per B, di mana A adalah koefisien dari X dan B adalah koefisien dari Y. Berarti kita bisa tuliskan persamaannya. Iya, rumusnya min ya, berarti ini bernilai positif. 5X tambah 2Y. Nah, ini dia persamaan garis PQ, tapi belum lengkap. Bagaimana melengkapinya? Ingat, kita melalui titik C yang koordinatnya 5,0. Kita masukkan titik C atau koordinat 5,0 ke dalam persamaan. Ya, ganti X-nya dengan 5 dan Y-nya dengan 0. Ternyata hasilnya adalah 2, 5. Berarti persamaan garis PQ adalah 5X tambah 2Y sama dengan 2, 5. Ini dia, 5X tambah 2Y sama dengan 25. Saya blok oranye. Nah, ya. Perhatikan, kalian boleh menggunakan gradien atau boleh juga langsung menggunakan persamaan yang ada atau persamaan garis yang sebelumnya yang diketahui. Ya, dia juga berkebalikan. Selain gradiennya, persamaan garisnya juga berkebalikan. Ini min 25 jadi 52 ya. Nah, berkebalikan. Ini bernilai negatif, ini bernilai positif. Oke, bisa dipahami? Perhatikan diagram Kartesius berikut. Saya punya garis biru, saya beri nama garis AB. Saya punya garis hijau, saya beri nama PQ. Ya. Garis PQ melewati titik C yang koordinatnya 5,0. Ya. Pertanyaannya,
Tentukan persamaan garis yang sejajar garis AB dan melalui titik C 5,0. Berarti yang ditanya adalah garis PQ. Terlihat ya, PQ dengan AB saling sejajar. Ya, mau di sini, terlihat jaraknya tetap. Tidak akan pernah bertemu di satu titik. Oke? Atau kalau kita dekatkan, dia akan berhimpit. Ya. Kita jawab sama seperti tadi. Langkah pertama adalah tentukan dulu gradien garis AB yang sudah jelas. Dia memotong sumbu X di 3 dan memotong sumbu Y di 2. Ya, jelas. Kalau garis PQ kan dia menggantung, persamaannya tidak jelas ya. Ini titiknya nggak jelas ada di mana posisinya. Q. Oke. Berapakah gradien garis AB? Iya, ya 2 min 2 per 3 ya. Boleh kalian berjalan dari A ke B atau dari B ke A atau menggunakan rumus gradien yang melalui dua buah titik ya. Oke, titik 0,2 dan titik 3,0. Boleh. Hasilnya adalah min 2 per 3. Oke, persamaan garis AB adalah apa? Iya, 2X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, yang ditanyakan garis PQ, berarti garis PQ persamaannya tidak jauh berbeda dengan garis AB. Kenapa? Karena dia sejajar. Kalau sejajar, persamaan garisnya pasti sama. Kenapa? Karena gradiennya juga sama ya. Tadi kan gradien garis yang saling sejajar, gradiennya sama. Maka garis PQ pun akan sama dengan garis AB persamaannya, tapi hasilnya atau konstantanya tidak sama. Kenapa? Karena melalui titik yang berbeda. Jadi kita baru punya 2X tambah 3Y. Belum lengkap nih. Karena melewati titik yang berbeda dengan AB, maka tidak sama dengan 6 ya. Sama dengan berapa? Kita hitung. Karena dia melewati titik 5,0, kita ganti X-nya dengan 5 dan Y-nya dengan 0 seperti tadi. Kita masukkan. Jadi 2 kali 5 tambah 3 kali 0. Ternyata hasilnya adalah 10. Berarti garis PQ persamaannya adalah ini dia. 2X tambah 3Y sama dengan 10. Iya. Ya, saya blok biar kalian ingat. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau dua garis saling sejajar, dia persamaannya pasti sama. Tapi konstantanya saja yang berbeda. Karena melewati titik yang berbeda. Kalau dia tadi saling tegak lurus, maka persamaan garisnya berkebalikan. Koefisien X jadi koefisien Y jadi koefisien X untuk garis yang kedua. Ya, bisa dipahami ya? Ingat, dua garis yang saling sejajar gradiennya sama. Dua garis yang saling tegak lurus gradiennya berkebalikan negatif. Ya, selesai sudah materi kita kali ini tentang persamaan garis lurus yang ketiga, yaitu menentukan gradien dan persamaan garis yang saling sejajar, menentukan gradien dan persamaan garis yang saling tegak lurus. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang saya sampaikan dan menjadi manfaat bagi kalian semua. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.